Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Pagi menjelang siang ini kita belajar kembali tentang fisika setelah kita melalui UTS, ujian tengah semester. Mudah-mudahan pada pelajaran-pelajaran berikutnya ini kalian bisa belajar lebih baik lagi sehingga apa yang kalian cita-citakan dapat sukses semuanya. Oke, untuk kali ini kita belajar fisika yaitu tentang suhu dan kalor. Kalau kita lihat di buku paket, suhu dan kalor ini adalah bab kelima. Oke, mulai yang pertama, tentu saja kita harus mengerti dulu tentang pengertian apa sebenarnya yang namanya kalor itu. Jadi sering dalam kehidupan sehari-hari orang mendefinisikan kalor itu sama dengan suhu. Tapi sesungguhnya kalor dan suhu itu merupakan hal yang berbeda. Kalau suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ulangi, derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan bentuk energi. Salah satu bentuk energi yang dipindahkan oleh suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Memang kalor erat sekali dengan suhu. Jadi kalor itu bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain itu karena kalau pada benda itu ada perbedaan suhu. Nah, sedangkan satuan kalor, kalau dulu satuan kalor itu adalah kalori. Jadi kalori ini sebuah satuan historis sebelum hubungan antara termodinamika dan mekanika dikenal yang namanya satu kalori itu adalah jumlah energi atau banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius sebanyak 1 gram air. Jadi 1 kalori, ulangi, merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Tapi sebenarnya karena kalor itu merupakan salah satu bentuk energi, maka satuannya yang merupakan satuan energi, yaitu joule. Walaupun kalori itu masih banyak dipakai. Nah, hubungannya antara kalori dengan joule itu, 1 kalori besarnya sama saja dengan 4,186 joule. Jadi kalau 1 joule berapa kalori ya tinggal 1 dibagi 4,186. Nah, berikutnya kita belajar tentang kalor jenis. Dilambangkannya dengan huruf C, tapi C-nya ini C kecil. Lambang untuk kalor jenis. Didefinisikan yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 gram massa benda dan setiap 1 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini disebut sebagai
kalor jenis. Jadi ulangi, kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 derajat. Bukan 1 derajat, setiap 1 gram massa benda dan setiap 1 derajat Celcius. Jadi kalor yang diperlukannya itu disebut sebagai kapasitas kalor. Nah, setiap jenis benda antara benda satu dengan yang lain, nah kalor jenisnya tidak sama. Air berbeda dengan logam. Logam sama-sama logam, aluminium dengan besi juga berbeda. Pokoknya yang pasti setiap benda itu mempunyai massa jenis yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, selain itu kita belajar juga tentang kapasitas kalor. Kalau tadi kalor jenis itu lambangnya C, tapi C-nya C kecil. Tapi kalau kapasitas kalor, C-nya ini huruf besar lambangnya nih. Yaitu didefinisikan banyaknya kalor yang diperlukan dalam satu satuan waktu. Jadi yang namanya delta T ini adalah T akhir dikurangin T awal. Kalau mulainya jam 7.30 itu adalah T1, T2-nya misalnya jam 8, berarti jam 8 dikurangin 7.30 berarti setengah jam. Nah, secara khusus keterangannya di sini untuk I adalah kalor yang diberikan pada benda, satuannya bisa joule atau bisa kalori. Nah, delta T adalah perubahan suhu benda. Satuannya adalah derajat Celcius, bukan waktu nih, T-nya nih. Nanti satuannya sekon lagi. Nah, sedangkan C atau H, jadi di buku-buku lain itu ada lambangnya H, adalah kapasitas kalor. Satuannya adalah joule per derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius. Sedangkan T2, kalau kembali ke sini adalah T akhir, sedangkan T1-nya adalah T awal. Nah, kalor ini dapat mengubah wujud zat. Kita tahu bahwa wujud zat itu kan ada zat padat, ada zat cair, ada juga gas. Nah, zat padat bisa berubah menjadi cair, bisa juga berubah menjadi gas. Gas bisa berubah menjadi cair, gas juga bisa berubah menjadi padat. Cair bisa berubah menjadi gas, cair juga bisa berubah menjadi padat. Nah, istilah-istilah ini kalau dari padat ke gas atau sebaliknya dari gas namanya menyumblim atau penyumblinan. Sedangkan dari padat ke cair namanya peleburan. Ini tanda panahnya ke kanan. Kalau dari cair ke padat namanya pembekuan. Sedangkan dari cair ke gas namanya penguapan. Sedangkan dari gas ke cair namanya pengembunan. Itu mungkin kalian sudah pernah belajar waktu di SMP ya. Nah, kita teruskan. Kalau dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, kebalikannya dari gas menjadi cair, dari cair menjadi padat. Nah, ini namanya perubahan fase. Zat dapat berbentuk padat, bisa berbentuk
bisa berbentuk cair atau bisa juga berbentuk gas. Ketika terjadi perubahan fase, misalnya dari padat ke cair atau dari cair ke gas atau sebaliknya, sejumlah kalor yang dilepas atau yang diserap suatu zat yaitu dirumuskannya dengan I atau kalor sama dengan massa kali L. L itu adalah kalor laten. Jadi kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan ketika suatu zat mengalami perubahan fase. Misalnya dari padat ke cair. Nah, di sini ada kalor yang diperlukan, jadi walaupun kalornya bertambah, tapi nilai kalornya tidak berubah. Karena ada kalor yang diperlukan untuk merubah atau terjadinya perubahan fase yang disebut dengan kalor laten. Maka dirumuskannya ulangi, kalor adalah massa kali L, kalor laten. Ini kalau yang namanya dari padat ke cair, kalor laten istilahnya kalor lebur. Kalau dari cair ke padat namanya kalor pembekuan gitu ya. Kalau dari cair ke gas namanya kalor penguapan atau sebaliknya dari gas ke cair namanya kalor pengembunan. Tapi semuanya ini disebutnya kalor laten. Kalau kita teruskan di sini, diteruskan. Nah, skemanya. Jadi kalau misalnya ada suatu zat pada suhu zat cair ini misalnya, pada suhu min 20 maka zat cair itu mengalami perubahan fase dari cair menjadi padat atau es. Nah, ketika diberikan kalor atau suhunya ditambah, maka dalam waktu-waktu tertentu es itu akan mencair, tapi sebelum mencair, nah di sini nih. Sebelum mencair itu mengalami perubahan fase dulu. Di sini ada kalor yang diperlukan, jadi penambahan kalornya itu diperlukan untuk merubah dari padat ke cair. Nah, terus setelah menjadi cair, baru dengan nambahnya suhu atau nambahnya kalor, nah, di sini akan terus suhunya naik, 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 naik lagi sampai pada batasnya, yaitu dia akan berubah fase juga menjadi gas. Ini fase gasnya. Tapi dalam proses fase dari cair ke gas ini, di sini ada kalor yang disebut sebagai kebutuhan untuk merubah fase dari cair ke gas yang disebut kalor laten. Jadi kalor laten itu ada dari padat ke cair, dari padat ke cair, di sini ada kalor laten atau sebaliknya dari cair ke padat. Di sini ada kalor laten. Terus ada dari cair ke gas atau sebaliknya dari gas ke cair. Nah, di sini ada namanya kalor laten. Rumusnya sama saja, Q sama dengan M kali L. Di sini juga Q sama dengan M kali L. Nah, di sini masanya yang perlu diingat adalah massa S, yaitu massa padat. Nah, kalau di sini masanya massa cair. Nah, di sini yang di atas berarti masanya massa gas. Biasanya kalau masanya berbeda, kalor jenisnya juga berbeda. Satu lagi, ada sebagai gambaran, ini contoh saja.
ya dalam bentuk hitungan. Misal ditanyakan berapa banyaknya energi yang harus dikeluarkan. Kalau ditanyakan berapa banyaknya energi berarti kalor ya. Yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada suhu min 12 derajat Celcius. Coba kalau kita lihat gambar di sini, Q1 berarti dari wujud cair dari suhu 20 derajat ya terus mengalami pendinginan sampai suhunya 0 derajat. Jadi dari 0 derajat itu di sini zat cair tidak langsung menggumpal menjadi es, tidak. Jadi grafiknya itu tidak lurus begini, pasti ke kiri dulu. Nah ini yang di sini ada kalor yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan fase dari cair menjadi padat. Nah kalau pada tahapan pertama itu adalah M air, maka kalor jenisnya juga kalor jenis air. Nah terus di sini I2 sama dengan massa es kali kalor laten es. Nah, setelah suhunya cukup untuk terjadinya perubahan fase, baru dia akan menggumpal atau berbentuk padat menjadi es sampai suhunya min 12 derajat Celcius. Maka dari cair sampai dengan suhu 0 derajat itu adalah I1 pada suhu 0 derajat. Terjadinya perubahan adalah Q2, sedangkan dari 0 derajat sampai min 12 adalah Q3. Maka Q totalnya berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Untuk lebih leluasannya, untuk lebih bisa memahaminya, mungkin kalian bisa buka buku paket sekaligus mengerjakan soal yang Pak Bosen sampaikan lewat WA. Oke, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.